Selamat datang, kita mulai saja untuk pertemuan ke-10 akuntansi biaya, yaitu melanjutkan pertemuan ke-9 kemarin mengenai job costing untuk produk gabungan dan produk sampingan. Nah, jika kemarin kita membahas mengenai atau menggunakan metode nilai jual relatif dan nilai metode satuan fisik. Nah, kali ini kita akan membahas menggunakan metode rata-rata biaya persatuan dan metode rata-rata tertimbang. Nah, kemarin kita lanjutkan sampai dengan rata-rata biaya persatuan. Nah, rata-rata biaya persatuan ini biasanya hanya untuk produk bersama yang diukur dengan satuan yang sama. Biasanya perbedaannya hanya dari mutunya saja misalnya. Nah, HP produk bersama atau harga pokok produk bersama dihitung sesuai proporsi kuantitas yang diproduksi. Karena produk dihasilkan melalui proses yang sama sehingga biaya persatuan produknya juga harus sama. Nah, misalnya jumlah produksi produk A, B, dan C jika dijumlahkan sejumlah 762.000 meter kubik. Atau misalnya ada produk A, B, C, dan D jika dijumlahkan totalnya 762.000 meter kubik. Nah, biaya bersamanya diketahui 22.860.000. Nah, berarti rata-rata biaya per 1.000 meter kubik, ingat ya per 1.000 meter kubik bukan per meter kubik, tinggal dibagi saja 22.860.000 kita bagi 762. Ya, bukan 762.000 karena ini rata-rata biaya per 1.000 meter kubik. Kita dapat angka Rp30.000 per 1.000 meter kubik. Oke, nah berarti untuk menghitung alokasinya kita dapat dengan HP produksinya, kita kalikan saja jumlah produk dikalikan rata-rata biaya per satuannya. Rata-rata biaya per satuannya atau rata-rata biaya per 1.000 meter kubik 30.000. Nah, 30.000 ini kita kalikan saja dengan jumlah produksi produk A misalnya, atau produk B, atau produk C. Atau sampai dengan produk D misalnya. Sudah kita dapat, nah totalnya berapa kita jumlahkan harus sama dengan 22.860.000. Kita lanjutkan untuk metode rata-rata tertimbang. Nah, kualitas produksi dikali angka penimbang, nah ini adalah sebagai dasar alokasi biaya bersama. Nah, angka penimbang ini dapat dari mana? Kita bisa menentukan angka penimbang, kita tentukan dengan cara dilihat dari misalnya jumlah bahan yang dipakai, atau sulitnya pembuatan produk, atau waktu yang dibutuhkan, atau perbedaan spesifikasi tenaga kerja. Tetapi jika yang dipakai angka penimbangnya yaitu harga jual produk, nah ini sama saja dengan menggunakan nilai jual relatif. Kita tidak menggunakan rata-rata tertimbang. Langsung ke contoh, misalnya jumlah produk A 40.000, jumlah produk B 35.000, jumlah produk C 25.000. Kita tentukan angka penimbangnya. Misalnya yang paling kecil ini produk C 25.000, angka penimbangnya 1. Produk B lebih besar dari C, tapi lebih kecil dari A, angka penimbangnya 2. Sedangkan produk A paling besar jumlah produknya, angka penimbangnya kita berikan juga paling besar 3. Lalu kita kalikan jumlah produk dikali angka penimbangnya. 40.000 dikali 3 sama dengan 120.000. Untuk produk B, 35.000 kali 2, 70.000. Dan untuk produk C, 25.000 kali 1, 25.000. Jika dijumlahkan, 120.000 tambah 70.000 tambah 25.000 dapat 215.000. Nah, kita tinggal cari, bisa dicari sekarang alokasi biaya bersama. Jika diketahui jika diketahui jumlah biaya bersamanya sejumlah 64.500.000, maka alokasi biaya bersama produk A 120.000 dibagi 215.000 dikalikan 64.500.000.
Lalu kita dapat angka 36 juta. Untuk mencari alokasi biaya bersama produk B, kita dapat dengan cara 70.000 dibagi 215.000 dikalikan 64.500.000 dapat 21 juta. Untuk alokasi biaya bersama produk C, 25.000 dibagi 215.000 dikalikan 64.500.000 dapat 7.500.000. Jika dijumlahkan 36 juta tambah 21 juta tambah 7.500.000, kita dapat angkanya harus sama dengan 64.500.000. Maka benar. Nah, keempat metode tersebut lebih berfungsi untuk perhitungan laba. Tidak mengikuti aliran biaya, yang mana sering menyesatkan manajemen dalam pengambilan keputusan. Oke, nah, berikut di sini kita bisa lihat. Misalnya ya, ada kasus kita mau menghitung alokasi biaya di mana ada produk A dan B. Nah, jumlah produk A 15.000, jumlah produk B 10.000. Biaya rata-ratanya 15 rupiah. Ya, kita hitung ternyata 15 rupiah. Alokasi biaya bersamanya tinggal dikalikan saja kan ya. 15.000 dikali 15, 225.000. 10.000 dikali 15 itu 150.000. Jika dijumlahkan 375.000. Di mana harga jual untuk produk A 16,5 rupiah dan harga jual untuk produk B 14,5 rupiah. Jika kita hitung untuk produk A hasil penjualannya kita dapat angka 247.500. Nah, itu kita dapat dengan kita kalikan saja 15.000 produk A, jumlah produk A dikalikan harga jualnya 16,5. Kita dapat 247.500 rupiah. Sedangkan untuk produk B, 10.000 dikalikan 14,5 rupiah harga jualnya. Kita dapat angka di sini 145.000. Nah, jika dijumlahkan hasil penjualan produk A dan B, kita dapat angka 392.500. Sedangkan harga pokok penjualannya tadi kan sudah dihitung ya, 225.000 alokasi biaya bersamanya. Lalu untuk produk B 150.000. Nah, jika kita hitung selisihnya, hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan, kita dapat laba kotornya 22.500 untuk produk A, sedangkan produk B itu minus 5.000 rupiah. Sehingga secara total keseluruhan produk A dan B, jumlah laba kotornya senilai 17.500 ya. 22.500 ditambahkan minus 5.000. Jadi sama dengan 17.500 rupiah labanya. Nah, karena produk B rugi, bukan berarti tidak perlu diproduksi, karena jika produk B tidak diproduksi sama sekali, maka tidak ada kontribusi sebesar hasil penjualan B, 145.000. Jadi, sama saja kerugian secara keseluruhan akan meningkat menjadi 127.500. Ini 127.500 dapat dari mana? Kita dapat dari 375.000 alokasi biaya bersama ini secara total ya, atau biaya bersama secara total 375.000, kita kurangi hasil penjualan produk A saja karena dianggap produk B tidak ada ya. Jika produk B tidak diproduksi, 375.000 dikurangi hanya 247.500 hasil penjualannya, yaitu menjadi 127.500 kerugiannya jika produk B tidak diproduksi sama sekali. Jadi lebih baik produk B diproduksi tetapi rugi sedikit, tetapi secara keseluruhan masih untung 17.500 daripada produk B tidak diproduksi sama sekali sehingga total kerugian keseluruhan 127.500.
Sehingga karena dari itu maka produk B akan tetap diproduksi. Oke, nah harga pokok persatuan produk bersama itu tidak dapat dipakai bahan pertimbangan untuk keperluan pengolahan lanjutan yang kita hitung untuk NRV kemarin. Ada kan produk lanjutan ya, sampai dengan titik tertentu ada biaya lanjutan. Nah, itu tuh yang cocok untuk tambahan penghasilan dan biaya. Jadi tidak dihitung. Oke, sampai di sini saja untuk pertemuan ke-10. Untuk berikutnya dicoba dihitung latihan soalnya dan dikumpulkan. Terima kasih.